Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sekarang masuk di kuliah sesi 7, rangkuman untuk kuliah kita dari 1 sampai 6. Di sini kita hanya akan mereview apa saja sih yang sudah kita pelajari dari sesi 1 sampai 6. Untuk yang pertama katanya manajemen keuangan terdiri dari 3 bidang yang saling terkait, yakni pasar uang dan pasar modal, kemudian kedua manajemen investasi, dan ketiga terkait dengan manajemen keuangan yang di dalam manajemen perusahaan atau biasanya istilahnya pendanaan katanya gitu. Nah, jadi memang 3 bidang ini yang biasanya dijadikan penelitian di dalam skripsi, tesis, atau disertasinya mahasiswa manajemen keuangan. Nah, tergantung kita nih mau pilih yang mana nih. Mau tentang pasar uang atau pasar modalnya itu sendiri, mau tentang manajemen investasi, bagaimana keputusan individu atau perusahaan menempatkan uangnya, atau dari sisi manajemen keuangan perusahaan, bagaimana perusahaan membiayai atau mendanai kegiatan operasionalnya. Nah, itu biasanya 3 bidang itu tuh yang biasanya dilakukan diteliti di dalam tesis atau disertasi. Nah, terkait itu tugas manajer keuangan biasanya paling utama adalah merencanakan pengadaan dan penggunaan dana guna memaksimumkan nilai perusahaan, karena memang tujuan pendirian perusahaan untuk memaksimumkan nilai kesejahteraan pemegang saham, gitu kan. Nah, dengan kata lain, manajer keuangan menentukan sumber-sumber dana yang tersedia dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Nah, ini yang dimaksud tadi yang kegiatan manajemen keuangan yang intra perusahaan. Kegiatannya antara lain katanya ramalan dan perencanaan, kemudian keputusan investasi dan pembiayaan. Aduh, nggak stabil lagi internetku. Mohon maaf ya kalau agak-agak sinyalnya. Ini lagi hujan, kondisinya di sini hujan terus. Terus berikutnya katanya di dalam keputusan dalam investasi dan pembiayaan katanya manajer keuangan harus menyediakan dana untuk mendukung pertumbuhan, katanya gitu kan. Kemudian manajer keuangan harus membantu penentuan tingkat pertumbuhan penjualan. Itu yang harus diperhatikan sebagai manajer keuangan di dalam perusahaan atau organisasi. Terus selanjutnya koordinasi dan pengendalian. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan eksekutif bidang lain agar perusahaan beroperasi seefisien mungkin. Jadi semua keputusan bisnis katanya selalu punya implikasi keuangan. Nah, dalam hal ini katanya manajer keuangan itu justru menjadi penjaga gawang terakhir dari perusahaan. Nah, kalau cash flow-nya jebol, perusahaan juga pasti ikut jebol katanya. Makanya manajer keuangan itu harus smart dalam hal ini mengelola keuangan perusahaan. Iya Bu, Pak Amir. Habis kondisinya gini Pak Amir, agak sinyalnya lagi jelek, lagi hujan di sini. Mohon maaf. Terus interaksi dengan pasar modal. Nah, manajer keuangan harus tahu nih soal situasi perbankan, situasi pasar modal. Nah, di sini yang perusahaan harus memahami gimana sih transaksi dengan perbankan, bagaimana transaksi dengan bursa efek, kemudian sekuritas mana atau bank-bank mana yang yang bisa membantu atau bisa dihubungi gitu kan. Nah, ini dia harus punya network gitu. Terus habis itu maaf putus lagi. Iya. Aduh. Sabar. Ya, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan bagus
Ya, mudah-mudahan ke selanjutnya lancar. Jadi teori pertama dari manajemen keuangan itu adalah price value of money, yakni bahwa jumlah uang yang tersedia yang dimiliki untuk dinikmati pada saat ini lebih disenangi setiap orang daripada jumlah yang sama yang baru tersedia dalam beberapa tahun mendatang. Kalau istilah ininya jargonnya biasanya the power of cash flow. The power of cash flow katanya lebih baik punya duit sekarang daripada dijanjiin akan terima tahun depan, katanya gitu. Itu yang ringkasannya dari time value of money. Nah, terkait dengan itu banyak penelitian nih tentang ini. Berapa sih sebenarnya nilai uang yang pas? Dilihat dari inflasi, dilihat dari daya tukar, dilihat dari nilai pembelian, apa itu purchase power parity. Nah ini banyak nih penelitian di sini, tapi buat kita ini nggak usah lah, nggak usah apa kalau mau bikin tesis tentang ini berat gitu, karena ada faktor fundamental, ada faktor politik segala macam yang harus diperhitungkan. Terus kedua, analisa dan peramalan. Ini dilakukan untuk keperluan melihat peluang pemasaran yang tersedia dan menentukan sebagian yang akan menjadi peluang pemasaran. Analisa finansial ini atau peramalan ini digunakan untuk menghitung present value dari proyek tersebut. Nah, terkait ini biasanya kita tuh orang manajer keuangan itu paling sering diminta bikin financial modeling, Nah itu lumayan tuh proyek-proyek SF, bikin SF-nya feasibility tadi untuk financial modeling, bikin analisa dan peramalan ini banyak nih yang perlu perlu konsultan lepas, karena memang butuh keahlian tersendiri. Mungkin kalau bikin feasibility tadi kalau cuma aspek pemasaran sih agak bisa lah ringan ya. Tapi begitu menuangkan dalam angka-angka financial model, nah ini yang menarik nih. Kalau training financial modeling itu lumayan 3 jutaan, 4 jutaan banyak training financial modeling. Di sini peran kita sebagai manajemen keuangan untuk menyusun peramalan tersebut. Nah, itu untuk yang proyek atau sifatnya feasibility study atau capital budgeting. Tapi kalau untuk financial modeling untuk menyusun rencana jangka panjang perusahaan juga banyak, RJP, bikin restoran misalnya. Itu juga lumayan tuh kerjaan-kerjaan seperti itu. Nah, kalau di penelitiannya biasanya terkait di dalam tesis atau disertasi itu untuk projection ini biasanya mengkaitkan analisis penyusunan financial modeling ini gitu loh. Bagaimana rasio-rasio tadi, apakah memang layak atau enggak. Nah, ini yang biasanya dilakukan penelitian tuh banyak seputaran itu. Jadi kalau kita milih bidang ini juga bisa gitu loh. Terus penilaian saham. Nah, terkait penilaian saham, katanya setiap aset itu memiliki nilai atau value, baik itu aset finansial maupun aset real. Nah, ini penilaian wajar saham katanya adalah proses membandingkan nilai real saham dengan harga yang berlaku. Hal ini dilakukan karena faktor fundamental atau latar belakang value yang menyebabkan dilakukannya investasi tersebut. Nah, untuk value saham, penilaian saham atau penilaian obligasi, bahkan ke penilaian perusahaan, value of the firm, ini juga bidang yang menarik untuk dilakukan penelitian. Banyak tesis atau disertasi itu membandingkan nilai saham pasar dengan nilai saham di bursa dengan nilai intrinsik perusahaan, mulai dari kinerja. Ini paling banyak nih, terus dengan faktor fundamental. Ini banyak penelitian seperti itu gitu loh. Nah, yang sebalnya itu untuk value of the firm, entah kenapa
value of the firm itu malah larinya ke ini KJPP. Padahal orang KJPP itu kan nggak ngerti apa-apa soal financial modeling gitu loh. Nah, malah mereka yang berhak menetapkan value of the firm, nilai perusahaan. Begitu ditantangin financial model, mereka gelagapan. Apa nih dasarnya? Bagaimana asumsinya? Asumsi makronya apa? Itu yang mereka gelagapan. Bukannya ke manajemen keuangan ataupun akuntan gitu untuk penyusunan value of the firm gitu loh. Nah, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menilai harga saham itu bisa pakai analisis teknikal maupun analisis fundamental. Ini juga tesis tentang ini banyak nih penelitian ini tentang saham tentang nilai saham. Terus masalah risk katanya. Risk kalau definisinya katanya risiko adalah uncertainty about future event. Atau kalau di bukunya Siegel dan J. Kisim, katanya risiko adalah keadaan yang mengarah kepada kekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya, atau kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Nah, khusus untuk manajemen risiko itu banyak universitas sudah memisahkan manajemen risiko sebagai mata kuliah sendiri. Nah, sebenarnya kalau di kita di sini kita belajarnya itu yang hanya terkait tentang financial risk. Apa aja sih aspek-aspek financial risk? Yaitu tesis terkait tentang financial risk juga udah banyak, baik itu di sektor perbankan maupun di operasional. Nah, kalau kita mau bikin tesis tentang financial risk itu yang paling menarik itu kalau mengkaitkan dengan 4 komponen, 4 aspek di dalam perusahaan: SDM, legal, operasional, satu lagi keuangan. Nah, 4 aspek itu nanti dibikin key risk indicator-nya dikaitkan dengan kinerja perusahaan, misalnya ROA. Itu juga bisa tuh, banyak tuh tesis seperti itu untuk penelitian tentang risiko financial risk. Lanjut, ini ada risiko finansial katanya, berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Nah, ini bisa dipakai financial kegagalan usaha itu, misalnya yang dipakai Y-nya itu dipakai ROE misalnya. Terus risiko manajerial berkaitan dengan kegagalan perusahaan dalam mengelola perusahaannya, pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Nah, kadang-kadang di dalam tesis atau disertasi itu nambahin aspek ini, risiko manajerial ini, walaupun sifatnya kualitatif, tapi dikuantifikasikan. Jadi di situ dipakai ukuran, dipakai survei berapa respon manajer terhadap kecenderungan manajer terhadap risiko itu dikuantifikasikan, kemudian dijadikan moderate variabel untuk ke risiko finansial katanya. Gitu. Jadi ada tambahan variabelnya. Ini biasanya supaya nggak langsung yang tadi aspek keuangan segala macam itu nggak ada variabel ininya lah, ada variabel berubahnya gitu. Itu yang tesis atau disertasi yang banyak lakukan tentang financial risk. Kemudian risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Risiko individual, misalnya risiko dari proyek investasi secara individu. Kemudian risiko perusahaan, risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi. Kemudian risiko pasar atau market risk, di mana risiko investasi ditinjau dari keadaan bursa ataupun kondisi ekonomi yang ada.
Nah, biasanya financial risk ini ukuran-ukurannya itu sebagai indikatornya kadang-kadang dipakai indeks, kemudian inflasi, yaitu yang sering dipakai sebagai indikator untuk mengukur risiko pasar. Lanjut, nah habis itu yang perlu kita pahami adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud return? Return itu adalah katanya tingkat imbal hasil. Jadi ada yang bilang terjemahannya return itu ada tingkat imbal hasil, ada tingkat pengembalian, ada tingkat pengembalian, ada yang bilangnya keuntungan. Tapi kalau ini kita pakai imbal hasil aja lebih enak, tingkat imbal hasil. Karena kalau pakai pengembalian atau pakai tingkat keuntungan belum tentu itu merupakan satu hasil keuntungan dari satu transaksi, itu maksudnya. Makanya kita pakai istilah imbal hasil untuk terjemahannya. Kalau mau diterjemahkan istilah return. Nah, jadi macam-macam return, katanya ada return on equity, imbal hasil atas ekuitas, ada return of capital, imbal hasil atas pembayaran kas tidak kena pajak, ada return on investment, ada return on invested capital, ada kalau ini lain lagi nih, return realisasi lain lagi. Return realisasi itu, realized return itu benar-benar yang sudah telah terjadi. Jadi kita ngambilnya biasanya dari laporan keuangan historis kalau itu. Nah, terus return on network itu istilah lain untuk kayak imbal hasil untuk pemegang saham yang dapat menentukan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak. Kemudian return itu sendiri merupakan istilah berikutnya ekspektasi return yang diharapkan. Jadi hasil hitung-hitungan berapa sih sebenarnya direncanakan dapatnya itu return ekspektasi. Terus total return itu nilai return keseluruhan dari satu periode tertentu. Kemudian return realisasi portofolio itu sudah menjadi rata-rata tertimbang dari kumpulan saham-saham atau obligasi. Kalau return ekspektasi portofolio, harapan atau hasil perhitungan imbal hasil yang diharapkan dari gabungan dari masing-masing saham atau obligasi tersebut. Itu yang pengertian kita return yang harus kita pahami. Karena ini yang biasanya dijadikan G-nya. Mau pakai ROI, mau pakai ROA, mau pakai ROE, mau pakai ROCE, itu biasanya pasti setiap kejadian, setiap kondisi itu mau dibandingkan dengan berapa sih kekayaan hasil, berapa sih tingkat pengembalian yang diperoleh, tingkat imbal hasil yang diperoleh, itu yang mau diukur. Itu melalui apa? Nah, itu biasanya. Nah, melaluinya itu yang baru kita cari variabel X-nya. Kalau mau bikin tesis atau di disertasi. Nah, terus hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian adalah bersifat linier atau searah. Semakin tinggi tingkat pengembalian, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Ini katanya ada jargon yang no risk no gain. Nggak ada hasil kalau nggak ada risiko. Itu no risk no gain. Ini jadi sekian katanya inti pelajaran manajemen keuangan itu yaitu hitung no risk no gain. Berapa sih risiko, berapa imbal hasil, itu katanya intinya manajemen keuangan. Risikonya gimana memperkecil risiko untuk tingkat imbal hasil yang optimum, atau kebalikannya, dengan tingkat risiko yang ada berapa banyak kita bisa meningkatkan tingkat imbal hasil. Semakin besar aset yang kita tempatkan, semakin besar pula risikonya. Nah, kondisi linear itu hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Terus teori berikutnya terkait dengan manajemen keuangan itu ada yang namanya teori struktur modal atau capital structure. Nah, ini penelitian yang berbeda nih. Kalau tadi kita bandingin risiko dengan imbal hasil, kalau struktur modal tuh
berapa sih struktur modal yang optimum untuk satu perusahaan atau satu jenis industri gitu loh. Itu yang kita apa yang sering dilakukan di dalam penelitian. Bisa pakai pendekatan tradisional, bisa pakai model Modigliani dan Miller, bisa pakai empirical evidence. Tapi kalau penelitian ada biasanya justru membandingkan model MM dengan model empirical evidence. Kondisinya yang ada begini nih. Sementara teorinya kalau harus pakai model MM, ini jadinya harusnya begini. Nah, baru kita analisis tuh perbedaan-perbedaannya. Terus nanti apa namanya hal-hal apa yang jadi pembenarannya gitu. Terus ini ada Pak Ferdi, ntar ya kita selesaikan dulu ya. Nanti pertanyaannya sebentar ya. Terus habis itu kita juga udah bicara saham. Saham adalah surat berharga, wujudnya selembar kertas sebagai tanda penyertaan kepemilikan. Nah, kalau sekarang dengan era digital, sekarang itu saham udah pakai digital juga, jadi udah pakai kodenya. Jadi kalau kita beli saham lewat sekuritas atau lewat AR-nya apa CS DSO-nya bank, itu biasanya yang kita terima tuh hanya catatan aja tuh, punya nomor saham seri sekian 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 gitu. Jadi kita nggak beneran pegang surat sahamnya itu sendiri. Nah, tapi kalau kita bikin perusahaan biasa, biasanya kita di akte tertulis kan, saudara Dayan Hakim alamat sekian memiliki 1000 lembar saham senilai 10 juta rupiah. Gitu. Nah, itu biasanya tidak bikin sertifikat sahamnya. Sering banyak perusahaan kecil-kecil itu yang lupa bikin sertifikat sahamnya. Itu yang dimaksud ini. Terus jenis-jenis saham, ada saham biasa, ada saham preferen, ada saham cadangan atau treasury stock, ada saham kelas ganda. Nah, saham cadangan ini, treasury stock ini biasanya karena perusahaan menarik kembali saham yang beredar yang dimasukkan di dalam portofolionya. Itu yang terjadi di dalam treasury stock. Nah, terkait dengan saham, penelitian tentang saham ini biasanya yang sering terjadi itu adalah meneliti tentang interaksi saham, terus kinerja saham, kemudian volatilitas saham di bursa. Nah, itu biasanya itu yang sering dihitung. Terus habis itu hitung portofolionya. Nanti kalau di manajemen investasi terkait dengan saham itu banyak materinya. Jadi mulai dari nyusun portofolio yang optimal, mau pakai single index method, mau pakai capital asset pricing method. Nah, itu banyak tuh penelitian terkait dengan saham. Jadi liku-likunya bursa itu kalau kalian ikut di kelas manajemen investasi, nanti kita di situ belajar mengenai gimana sih nyusun portofolio yang bagus, bagaimana menjadi fund manager yang keren, yang beat the market. Nah, itu kita nanti akan belajar di situ tuh. Jadi jangan cuman jadi penonton doang, tapi juga jadi pelaku pasar di dalam bursa saham kita. Itu nanti kita akan pelajari. Terus udah gitu aja. Nah, ini ada pertanyaan terkait ini risiko linier katanya. Apakah dalam kondisi Pak Ferdi nanya, apakah dalam kondisi menghadapi krisis kita tidak boleh punya alternatif pilihan untuk strategi? Justru di situ penelitian
apa namanya tesis-tesis atau disertasi yang ada itu justru banyak melakukan penelitian mengenai alternatif strategi terkait dengan risiko tadi gitu loh. Nah, kadangkala di dalam yang sering salah di dalam penelitian atau disertasi itu biasanya kalau sudah mengkaitkan dengan ininya dengan kondisi internal perusahaan. Jadi kalau cuman kan biasanya dibandingin tuh risikonya apa aja, kemudian dibandingkan dengan tingkat imbal hasilnya. Nah, pemilihan faktor-faktor risiko sering tercampur dengan faktor moderate variabel. Jadi suka nambah-nambahin di situ akhirnya ribet sendiri gitu loh. Nah, itu yang agak hati-hati dalam kalau kita mau melakukan penelitian tersebut gitu loh. Nah, jadi di sini risiko linear itu sebenarnya penting untuk ke ininya itu untuk pilihan kita gitu Pak Ferdi. Bisa menjawab ya barangkali. Terus ada lanjutannya nih dari Pak Ralfi. Kok susah. Di sini katanya Pak Ralfi ini pengguna, keren. Iya, untuk sekuritas, biasanya dari sekuritas. Nah, cara memilih saham yang bagus agar tidak terjadi loss profit di kemudian hari. Nah, ini tadi analisis teknikal, analisis fundamental. Ya. Nah, jadi biasanya menjawab pertanyaannya Pak Ralfi ini kita biasanya sering melakukan ada yang namanya analisis teknikal, ada yang namanya analisis fundamental. Nah, terkait dengan analisis teknikal itu biasanya melihatnya dari pola pergerakan saham. Jadi di dalam analisis teknikal ini kita bikin evaluasi nih, kita catat kita bikin catatan harganya selama minggu terakhir atau 2 minggu terakhir. Kemudian kita bisa bikin prediksi di situ. Nah, nanti di kelas manajemen investasi kita akan pelajari itu bisa pakai itu yang saya bilang bisa pakai analisis single index method, ada pakai total asset pricing method. Nah, ini pakai itu semuanya untuk analisis teknikal. Kenapa? Karena harga itu kan bergerak. Harga bergerak katanya itu mengikuti satu pola. Kalau teorinya namanya random walk theory. Gitu. Nah, itu untuk random walk theory itu pergerakan harga saham itu katanya bisa ditraktir, bisa diikutin. Nah, terus habis itu bisa diramalkan. Itu katanya orang-orang penganut random walk theory. Nah, selain itu bisa juga pakai analisis fundamental. Ada variabel ekonomi, ada variabel industri, ada variabel internal perusahaan. Nah, ini juga seru nih kalau mau menganalisis itu. Karena kita jadi bisa tahu, sahamnya terlalu rendah dibanding pasar. Sahamnya terlalu tinggi, berarti ada sahamnya terlalu tinggi berarti kemahalan. Kalau yang ini kemurahan berarti ada kemungkinan untuk kita naik terus. Itu yang bisa dihitung pakai analisis fundamental. Nah, kalau mau meneliti saham seperti itu yang asik itu kalau untuk analisis fundamental terkait kemahalan atau kemurahan itu di perbankan tuh. Di perbankan, kenapa? Karena data keuangannya bank kan tuh transparan ya. Kita bisa hitung benar kondisi internal perusahaan. Kita bisa bandingkan dengan pasar. Jadi kayak BCA atau Bank Mandiri itu kelihatan banget tuh dipompa untuk di blow up untuk bisa naik. Gitu. Nah, karena apa? Karena faktor-faktor fundamentalnya katanya tidak secantik yang diharapkan. Sementara untuk bank-bank yang lain katanya
biasanya apa nilainya kemurahan, gitu. Masih bisa potensi untuk diolah lagi, katanya gitu. Itu kalau bisa menjawab Pak pertanyaan Pak Raffi. Jadi nanti tadi hujan, Nah, jemuran Pak kering Dokter, jadinya. Pak iya, Dayan udah masuk lagi nih. Iya, iya, nih. waduh, mohon maaf. Alhamdulillah masuk lagi Pak. Sinyalnya Pak, mohon maaf. Ya Pak, nggak apa-apa. Siap Jadi Pak. apa? Padahal disuruh-suruhnya tadi ngoceh-ngoceh tentang saham. Jadi terkait dengan ini penilaian saham ini nanti apa? Saya ulangin. Ini nanti kita pelajarin di kelas manajemen investasi. Di kelas manajemen investasi nanti kita belajar ada yang namanya Yield Index Method, ada yang Capital Asset Pricing Method, ada Coefficient Correlation Method, ada APT, Arbitrage Pricing Theory. Nah, itu semua menyangkut dengan penilaian-penilaian saham seperti ini. Nah, di situ apa namanya? Kalau bisa beneran paham tentang itu, kita bisa jadi fund manager. Oh, nggak tanggung-tanggung. Fund manager untuk nyusun portofolio tuh. Biasanya tuh kalau fund manager kan kalau di sekuritas kan nyusun apa namanya serangkaian saham dan obligasi. Nah itu nanti kita belajar hitung tuh di situ di pakai teori-teori itu apa proporsi saham berapa, proporsi obligasi berapa untuk bisa menghasilkan apa portofolio yang optimum. Nah itu di situ nanti. Terus kira-kira bisa menjawab ya Pak Raffi ya. Nah ini pertanyaan dari Pak Ferdi lagi. Pak Ferdi katanya kondisi saat ini tidak menentu, kemudian strategi main jangka pendek untuk saham. Saham ya Pak Ferdi ya. Nah, di sini untuk saham yang ini itu tadi memang pilihan kita Pak. Tapi katanya kalau saham lebih menguntungkan jadi investor daripada jadi trading gitu. Nah mungkin Pak Ferdi boleh bisa coba-coba dipisahkan antara yang untuk investasi jangka panjang dengan yang trading. Nanti bisa saya pernah kok eksperimen gitu untuk nilai berapa besar mana yang dipakai untuk trading, mana yang dipakai untuk investasi. Nah, yang untuk trading memang lumayan Pak. Kalau misalnya tadi yang Pak Presiden bilang apa namanya taking profit gitu, itu kadang-kadang hasilnya jauh lebih bisa berkali-kalinya daripada bunga bank. Jadi kalau misalnya taruhlah ya dari situ bisa kita harapin lah dari situ gajian gitu. Kita ambil sebagian untuk biaya apa keuntungan di situ, sisanya kita lagi. Itu lumayan juga hasilnya kalau yang untuk kalau kita trading di situ. Gitu. Nah, satu sisi yang untuk investasi, apalagi kalau kita dalam menetapkan investasi tadi kita pakai yang analisis fundamental, jadi misalnya kayak BCA, kayak Unilever kemarin baru kemarin awal tahun ini sudah apa namanya stock split lagi, nah itu memang dari investasi itu baru kita bisa dapat keuntungan yang signifikan gitu loh. Nah, kalau dari trading kenaikannya biasanya gradual. Untuk yang saham-saham yang secara fundamental bagus itu biasanya gradual. Jadi naiknya pelan, tapi signifikan secara jangka panjang. Sementara untuk yang saham yang kita pakai buat trading itu biasanya yang saham-saham yang banyak terkena
terkena isu ya, terkena isu. Nah itu yang kayak gitu, yang trading itu kita pisahkan dengan yang investasi beneran. Nah jadi buat yang trading kadang-kadang hasilnya malah lebih dari gaji bulanan, itu sering banget gitu loh kejadiannya. Itu Pak Ferdi untuk yang ini trading sama investasi. Jadi kita pisahin aja untuk ke situ. Gitu. Kira-kira bisa menjawab ya Pak Ferdi ya? Terima kasih Pak Dayana. Ya, yang lain untuk ini saham investasi ataupun ininya jadi kalau kita kalau mau bikin tesis atau disertasi tesis ini manajemen keuangan itu banyak bidangnya. Jadi nggak mesti harus saham sebetulnya. Dari sisi aspek risiko bisa, dari sisi aspek pasar modalnya sendiri juga bisa, dari aspek perbankannya kalau misalnya kita orang bank itu juga bisa gitu loh. Itu yang bisa kita gali dari manajemen keuangan. Terus kemarin 2 minggu yang lalu saya tuh kan ngajar training di luar manajemen risiko. Terus ada pesertanya itu sebanyak 3 orang. 3 orang itu dari BCP. Divisi apa ya? Divisi anak perusahaan kalau nggak salah. Itu katanya saudaranya ada 1 orang yang katanya mahasiswa saya gitu. Saya juga bingung siapa Pak. Disebutin sih, cuman kok namanya kayaknya nggak familiar ya gitu. Saya lupa tapi nyatet gitu loh. Ini siapa ya teman-teman teman-teman yang punya saudara di BCP yang di bagian divisi anak perusahaan. Trainingnya kemarin merger dan akuisisi kemarin. Jadi peserta dari BCP ini itu 3 orang, yang namanya Bu Feby itu kadisnya itu bilang itu saudara saya ada tuh Pak mahasiswa Inaba. Iya Pak, benar konfirm katanya mahasiswanya Bapak gitu. Nggak tahu tapi saya lupa nyatet siapa gitu. Mungkin ada ya yang atau lagi nggak masuk, kurang tahu. Itu kemarin saya kurang tahu nih siapa yang maksud sih. Lupa nyatet. Gitu. Barangkali ada lagi pertanyaan. Bu Dinda, ada pertanyaan Bu Dinda? Silahkan. Enggak, belum ada Pak. Alah tadi nanya. Terkait dengan ini, kuis dan tugas. Jadi, ya, menjawab pertanyaan Bu Dinda tadi tentang kuis. Kalau kuis, karena itu terkait dengan sistem IT-nya kampus, jadi ya mohon maaf, aku juga nggak bisa utak-atik lagi karena karena biasanya langsung di close, nilainya masuk. Tapi kalau untuk tugas, karena itu di situ emang ada kelonggaran dari IT untuk dosen menyetel ya, memperbaiki nilai-nilai tugas. Jadi untuk tugas mungkin yang terlambat bolehlah di email ke emailku gitu loh. Kalau yang quiz udah di close biasanya sesuai jadwal. Kalau udah lewat 2-3 pertemuan, tapi kalau baru lewat 1 pertemuan masih bisa dilonggarin, tapi kalau udah lewat 2-3 pertemuan biasanya udah di close sama orang IT. Gitu yang bisa saya jelaskan terkait quiz atau tugas ya. Nanti terima kasih Bapak. Ya Bu Dinda ya, bisa ya, paham ya. Mohon maaf loh kalau quiz. Terus untuk tugas kelompok tadi kita ada 9 kelompok, 3 kali pertemuan daring, 1 kelompok 3 orang, bisa lah 15 menit jelasin tentang 9 slide tersebut. Alhamdulillah. Nanti rinciannya tentang slide-slide-nya nanti saya kasih lewat WA group aja, gitu ya. Nanti alamat email juga saya kasih di WA group aja Pak Ferdi ya, untuk yang tugas.
Barangkali ada lagi pertanyaan. Ini saya lagi rapat untuk ini nih, untuk apa namanya, kita mau akreditasi FM. Jadi Bu Evi itu lagi menyiapkan bahan untuk akreditasi. Nah, kita lagi rapat-rapat terus nih. Misalnya Bu Evi nggak berani nggak ngajar karena memang lagi ada lagi rapat dibahas. Ini saya aja lagi bandel di rumah. Sejam doang bisa lah. Gitu, makanya saya pikir udahlah nggak apa-apa jam aja kita belajar tentang rangkuman. Oh ya, soal UAS nanti bentuknya itu soalnya 3, satunya tentang teori, biasanya jelaskan apa gitu ya. Yang 2 itu biasanya soal singkat tentang hitung-hitungan. Baru yang soal ketiga itu biasanya soal cerita gitu. Nanti soal ceritanya itu hati-hati soal sama jebakan soal. Kadang-kadang ada beberapa dosen yang suka naruh jebakan soal seolah-olah itu merupakan bagian dari pertanyaan gitu loh, supaya manjang aja ceritanya gitu. Padahal sebenarnya nggak relevan dengan soal yang ditanyain. Gitu. Itu aja yang mohon diperhatikan. Jadi maksudnya fokus aja pada pertanyaan yang dimaksud gitu loh. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Bisa ya kurang untuk menghadapi ini ya, UAS nanti ya. Terus apalagi ya, UAS sudah, tugas kelompok sudah. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Bu Mariwana, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bu. Bertanya langsung, Pak, bisa Pak? Oh ya, silakan. Ya, kalau ini Pak terkait manajer keuangan. Ya. Kan kalau kondisi normal itu kan kita harus menyiapkan persediaan yang harus dipertahankan, berapa kas yang harus kita persiapkan. Itu kan mungkin ada takarannya ya yang lumrah lah. Itu berapanya mungkin Pak Dayan bisa jelasin. Tetapi dalam kondisi yang kayak kemarin tuh Pak, kita kan panjang tuh, ada 2 tahun lebih dihadapkan pada kondisi global gitu ya. Itu yang harus dilakukan manajer keuangan itu apa tuh Pak? Kan kita perkiraan persediaan yang di pengaturan keuangan itu sudah di luar kemampuan yang dianalisa awal gitu Pak. Itu apa tuh Pak yang harus dilakukan Pak? Iya, baik. Jadi ini untuk ini kalau terkait dengan manajemen persediaan inventory, ini memang yang harus diberlakukan itu biasanya itu yang penting safety stock-nya aman dulu, katanya kan gitu. Nah, kadang-kadang di dalam kondisi penjualan sedang menurun, itu nilai persediaan kan jadi ikut turun, nilai persediaan jadi besar. Nah, itu yang kita. Kalau 2 tahun kemarin kan penjualan tidak ada, pendapatan tidak ada, ya. Terus kita juga menarik dana juga nggak ada. Ya. Selama 2 tahun terakhir kemarin tuh pas COVID tuh Pak. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh manajer keuangan itu sudah crowded tuh Pak. Itu apa tuh Pak yang harus dilakukan Pak? Betul. Nah, terkait dengan itu, biasanya orang-orang manajer keuangan itu lupa gitu loh untuk ngatur cash flow. Nah, akhirnya karena lupa itu banyak nggak langsung melakukan penghematan. Jadi misalnya gini, waktu itu kalau saya kebetulan pas awal-awal COVID langsung bikin action. Misalnya untuk merumahkan karyawan pada saat dirut memutuskan, oke, WFH. Nah itu di situ kita langsung atur tuh
penghematan berupa uang makan, terus uang transport itu lumayan itu. Jadi banyak perusahaan yang kemarin itu agak-agak karena lupa ngitung ulang uang makan dan uang transportnya. Jadi padahal kan udah jelas perjanjiannya bahwa uang makan dan uang transport itu dibayarnya harian sesuai absen. Nah itu nggak ketat ngatur itu. Padahal itu biarpun kecil nilainya per orang itu kalau di total lumayan ngebantu cash flow gitu. Salah satu contoh gitu. Itu dari situ aja, dari pengetatan kantong-kantong seperti itu bisa bikin jebol. Nah terus kedua waktu itu ya kalau kiat saya jadi zaman itu 2020 awal. Nah waktu itu yang kedua adalah ini biaya-biaya yang COVID itu loh. Nah banyak perusahaan yang awal-awalnya tuh mereka tok-tokan ikut-ikutan gaya-gayaan bikin COVID ini, sumbangan COVID itu, sumbangan ini gitu. Itu nguras cash flow gitu loh waktu itu periode itu. Nah itu jujur aja banyak perusahaan akhirnya jebol di situ gitu. Dilalah, oke waktu 2020 tuh mungkin tidak ada saudaranya atau yang karyawannya kena gitu. Nah, begitu di tahun 2021 yang pas India itu kan gila-gilaan tuh banyak banget yang kenanya itu, yang bahkan saudara-saudara dekat atau teman dekat kan kena tuh. Nah di situ akhirnya perusahaan karena udah kehabisan nafas, giliran mau ngasih sumbangan uang duka ke karyawan sendiri malah nggak bisa ngasih. Itu yang mengerikan di situ loh. Nah yang kayak itu maksudnya itu yang dibutuhkan seorang manajer keuangan yang pelit. Jadi jangan sembarangan ngasih sumbangan mentang-mentang pesannya saat itu masih saya gitu kan di awal 2020 itu. Nah, terus ikut-ikutan sumbangan ini sumbangan COVID ini, sumbangan itu. Giliran 2021 karyawannya sendiri kena, udah nggak punya duit. Itu kejadian bener tuh, banyak perusahaan seperti itu kondisinya gitu loh. Nah itu yang maksudnya seorang manajer keuangan itu jangan terus nurutin maunya dirut untuk show off sana show off sini gitu. Tetap pakem sama rencana kerjanya yang awal gitu ya. Nah jadi sering terjadi seperti itu. Terus yang ketiga habis itu ini untuk operasional itu langsung hitung ulang. Jadi kita langsung biasanya tuh kalau sudah kondisi itu sudah jalan 2 bulan 3 bulan. Kalau udah masuk bulan ketiga, seorang manajer keuangan yang responsif, bukan responsif, jangan proaktif. Seorang manajer keuangan yang proaktif itu harus cepat nyusun ulang anggarannya sendiri. Jadi jangan pakai lagi budgeting yang ada gitu loh. Udah nggak pakai aja. Itu harus proaktif. Jadi walaupun nggak diminta sama perusahaan, paling nggak dia harus bikin proyeksi ulang untuk cash flow-nya lagi gitu loh. Begitu masuk bulan kedua, begitu masuk bulan ketiga. Jadi kalau kondisi makin memburuk, harus revisi ulang budgeting yang ada. Udah nggak lupakan soal budgeting yang dulu gitu loh. Yang dulu diabaikan gitu ya kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ya, Pak Dok. Begitu masuk bulan ketiga ya. Bulan ketiga. Jadi kondisi terus merosot. Ya abaikan saja. Jadi walaupun unit kerja lain bilang ini anggarannya anggaran ada, di RKP ada, kok di budget ada, lupakan itu gitu loh. Misalnya nggak punya duit lagi, kita punya susun proyeksi ulang untuk keuangan cash flow 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Itu yang proaktif gitu loh. Jadi 3 hal itu yang kemarin itu akhirnya kelihatan.
oh kualitas manajer keuangan ini cuma gitu doang toh. Gitu itu akhirnya kelihatan tuh kemarin pas COVID di 2021 ya, 2021. Jadi perusahaan yang akhir tahun itu sebenarnya perusahaannya sehat, sebenarnya perusahaannya sehat. Penjualan walaupun menurun ada, tapi giliran cash flow, kedodoran. Itu banyak tuh kejadian. Jadi karena nggak smart ngatur cash flow gitu loh. Nah, baru yang keempat, angka keempat. Kalau yang kepepet, kalau udah kayak gitu, biasanya bikin apa ya istilahnya waktu itu relaksasi kalau nggak salah istilahnya kalau di 2020 itu langsung ajukan relaksasi ke bank kalau yang pakai utang bank. Jadi kita ngajukan relaksasi, jadi kita minta langsung di restructuring aja. Tapi itu kalau sudah masuk bulan ke 6 ya. 6. Jadi kalau bulan ke-6 kondisi ekonomi tidak bisa membaik, biasanya kita udah harus mulai kasak kusuk ke perbankan gimana untuk restrukturisasi keuangan itu. Itu yang keempat. Tapi itu jalan terakhir. Nah, itu yang biasanya yang perlu buat manajer keuangan untuk supaya proaktif gitu loh dalam jaga perusahaan. Bisa menjawab ya? Siap, terima kasih Pak Dayat. Pak Dayan. Silakan. Pak, saya melaporkan saja. Saya juga udah ngerjain tugas dari pekan-pekan yang lalu, tapi ada beberapa yang nggak masuk, nggak ngerti saya kesalahannya di mana. Ya. Tapi terlaporkannya jadi nggak masuk gitu di sikatnya. Padahal saya udah ngerjain. Saya udah mengerjakan dari kemarin-kemarin gitu, tapi nggak tahu ada yang beberapa tugas tuh nggak masuk. Ya. Termasuk juga kuis yang saya waktu itu sempat ini, berikutnya juga sempat 2 kali lagi juga nggak masuk. Itu laporan buat Pak Dayan. Ini yang lagi mau saya tanyakan gini Pak, terkait dengan keuangan kalau di pemerintahan itu kan selalunya diharapkan semua apa ya artinya OPD dan sejenisnya lah harus melakukan serapan anggaran yang sudah mereka minta di awal tahun gitu Pak. Nah, pada kenyataannya kan padahal kalau kita bicara keuangan kan sebetulnya diharapkan harusnya melakukan efisiensi ya. Ya. Nah, kenapa pertimbangannya Bapak parameter di pemerintahan justru harus dana itu harus terserap gitu loh. Kalau nggak terserap justru malah di tahun berikutnya ya dianggap gagal dan tidak dikasih lagi dana yang sebesar misalnya pengajuannya di atas yang tahun sebelumnya gitu loh. Saya nggak paham apakah parameter mengenai keberhasilan sebuah pekerjaan itu dari serapan uang. Kalau misalnya di tempat lain gitu, maksudnya di negara lain, apakah itu jadi parameter gitu atau gimana gitu? Karena kan kalau kita di perusahaan aja berharapnya dana atau keuangan itu harusnya lebih efisien gitu loh. Unit-unit yang bisa efisiensi malah dapat reward atau dapat penghargaan gitu loh. Tapi kalau di dalam di pemerintahan justru bukan seperti itu gimana Pak? Iya. Jadi ini dia perbedaan yang penting antara keuangan di corporate di perusahaan dengan keuangan di pemerintahan baik itu pusat maupun Pemda. Nah kalau di corporate itu kan tujuan dari perusahaan itu adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan kekayaan pemegang saham, katanya kan gitu.
Nah, kalau di keuangannya Pemda atau pusat ini di pemerintahan itu sebenarnya cuma keuangannya berbasis anggaran. Jadi anggaran balance budget itu, anggaran berimbang itu memang dewanya. Nah, pada saat tiap-tiap unit itu kan biasanya ngajukan kegiatan. Nah, khawatir kegiatan itu kan baru habis itu diturunkan berupa anggaran. Nah, kenapa harus sama persis kegiatan dengan anggarannya? Khawatirnya kalau misalnya anggaran itu tidak terserap, berarti kegiatannya yang tidak dilakukan. Itu makanya di pemerintahan itu lebih mengutamakan penyerapan daripada efisiensinya. Karena di saat karena dengan performance budgeting itu kalau ada 3 kegiatan, tapi anggarannya juga untuk 3. Kalau sampai ada yang anggaran ada yang tidak tercapai, berarti dikhawatirkan ada kegiatan yang tidak dilakukan. Nah, itu makanya diharapkan penyerapannya. Nah, untuk efisiensi sendiri sebenarnya juga tetap diharapkan sih bagi pemerintahan itu, tapi efisiensi yang dimaksud itu biasanya hanya kisarannya di antara 1 sampai 2,5%. Nggak boleh banyak-banyak efisiensi tadi. Nah, kenapa? Karena karena dianggap pada saat kegiatan itu angka-angkanya itu sudah penyebab